Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kita sudah diberikan Tuhan kesempatan untuk beristirahat, dan pada pagi yang baru ini kita akan memulai segala aktivitas kita terlebih dahulu dengan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-9 dan ayat yang menjadi perenungan kita di ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Saudara sekalian, judul renungan pada pagi ini yaitu bermegah karena mengenal Allah. Saudara sekalian, kesombongan adalah dosa besar yang ada dalam diri manusia. Ada orang yang sombong karena memiliki 3 ta, yaitu harta, tahta, dan wanita. Ada pula yang sombong karena memiliki pengetahuan, kekuatan, dan kemampuan lebih dibandingkan dengan orang lain. Kesombongan itu menyebabkan kehancuran bagi diri sendiri maupun relasi dengan Tuhan dan juga dengan orang lain. Kesombongan itu membuat orang bisa lupa kepada Tuhan dan lupa kepada diri sendiri. Dalam bagian ini, umat Allah mengalami kesombongan yang kronis. Mereka bukan hanya tidak mau berbalik kepada Allah, mereka tidak mau memperhatikan ajaran Allah seperti tertulis, "Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melawan Allah dan menyembah Baal, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal, seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka." Ini ada di ayat 13 dan 14. Mereka bahkan bermegah terhadap hal yang sia-sia. Beginilah firman Tuhan, "Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatan. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya." Ini ada juga di ayat yang ke-23. Kegagalan demi kegagalan mereka yang lakukan mendatangkan hukuman dari Allah. Terhadap bangsa Israel yang bebal ini, Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tak bisa dilakukan oleh umat Allah. Tuhan hanya ingin agar umatnya atau bangsa Israel ini kembali kepadanya dan mengenal Dia, dan mengingat kembali kasih setianya. Dengan demikian mereka dapat dipulihkan kembali. Bagaimana dengan kita? Pengenalan akan Allah juga merupakan hal yang Dia inginkan untuk terjadi antara komunitas umat Allah dengan Allah pada masa kini. Pengenalan akan Allah akan menolong umat Allah untuk hidup menyelesaikan persoalan berdasarkan sudut pandang Allah. Pengenalan Allah hanya bisa terjadi kalau kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan melalui doa dan firman. Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita masih mempunyai waktu untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan, dan kita punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan secara khusus? Hanya melalui pembacaan firman dan doa, maka kita bisa mengenal Allah dan kita bisa bermegah di dalam Allah. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.